Oke, saya mulai dari sini dulu deh ya. Jadi ini oke, saya harus agak geser ya. Jadi di pandemic era ya. Jadi saya mau mulai dari sini dulu karena ini yang related dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Ya, teman-teman semua, kita semua di di dunia ataupun khususnya sekarang di Indonesia gitu ya. Kita sekarang benar-benar lagi menghadapi era pandemi. Ya, dan di era pandemi ini kalau dari bukunya Yusuf Hadi gitu ya, itu ada megashift, 4 megashift yang yang istilahnya merubah perilaku dari orang gitu ya dalam seluruh industri. Ya, nah dari sinilah kenapa latar belakang akhirnya kita membentuk konsep sekolah PKS ini gitu ya. Bagaimana di dalam dunia pendidikan, dunia industri, dunia ekonomi, dunia sosial politik segala macam itu semuanya terdampak gitu. Dan dari sini ya kalau kita bisa lihat itu yang pertama stay at home lifestyle ya. Maksudnya apa? Stay at home lifestyle ini adalah bagaimana akhirnya perilaku orang yang tadinya sebelum era pandemi ini setiap orang itu beraktivitas lebih banyak waktunya di luar rumah. Tapi begitu terjadinya pandemi, akhirnya semua orang mau nggak mau lebih banyak aktivitasnya di rumah. Jadi stay at home lifestyle. Kalau misalnya kita bicara tentang industri misalnya ataupun ekonomi misalnya ataupun pendidikan, semuanya akhirnya terpusat kepada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Contoh misalnya kalau di bidang ekonomi, di bidang bisnis misalnya, akhirnya produk-produk yang akhirnya bisa dinikmati, bisa dikonsumsi di rumah itu lebih laku dibandingkan misalnya kalau misalnya sebelum pandemi ya kita makan keluar, kita mau shopping keluar dan sebagainya. Itu kan tadi ya perilaku yang keluar rumah gitu kan. Tapi akhirnya dengan pandemi stay at home lifestyle. Jadi akhirnya penjualan yang sifatnya delivery ya untuk kirim ke rumah. Terus ketika ada misalnya mainan-mainan yang akhirnya bisa dimainkan di rumah gitu kan bersama keluarga, itu yang akhirnya jadi laku gitu. Nah itu yang pertama ya, perilaku yang pertama ada stay at home lifestyle. Yang kedua back to the bottom of the pyramid. Nah ini teman-teman mungkin belum semuanya ngerti gitu ya apa yang dimaksud dengan back to the bottom of the pyramid gitu ya. Jadi kalau kita bicara yang dimaksud dengan piramida di sini adalah ini piramida segitiga Maslow gitu ya. Jadi kalau misalnya gambarnya itu seperti ini ya. Jadi disebutnya segitiga Maslow. Ini ilmu psikologi ya. Jadi segitiga Maslow ini berkaitan dengan bagaimana hierarki kebutuhan manusia gitu. Hierarki kebutuhan manusia yang paling bawah adalah kebutuhan fisiologis. Ya, di atasnya kebutuhan yang berkaitan dengan safety. Nanti saya jelasin satu-satu. Yang di atasnya kebutuhan yang berkaitan dengan sosial. Lalu ada kebutuhan yang self-esteem. Yang terakhir kebutuhan self-actualization. Oke ya. Jadi ketika kita bicara segitiga Maslow tadi ya, segitiga Maslow yang paling bawah adalah ini hierarki kebutuhan manusia. Maksudnya tadi ada perilaku yang berubah, yang kedua ya, the pandemic era itu back to the bottom of the pyramid. Kembali kepada piramida paling bawah. Nah, piramida yang paling bawah ini kebutuhannya apa? Ini yang di segitiga Maslow yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Di atasnya safety yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, keuangan ya. Di atasnya ada sosial, kebutuhan yang love ataupun yang berkaitan dengan kebutuhan sosial. Di atasnya self esteem itu kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri gitu ya. Jadi produk-produk yang kaitannya dengan self esteem itu misalnya produk-produk yang berkaitan dengan gengsi gitu ya, menambah gengsi seseorang atau menambah kepercayaan diri seseorang, ataupun yang atasnya itu adalah kebutuhan self actualization ataupun yang namanya istilahnya aktualisasi diri. Nah, dulu sebelum era pandemi orang-orang itu sudah mulai memenuhi kebutuhannya itu bukan cuma yang fisiologis saja sama safety, tapi udah mulai berlomba-lomba untuk yang berkaitan dengan bagaimana yang kaitannya dengan gengsi, kaitannya dengan aktualisasi diri, yang kaitannya dengan produk-produk leisure atau yang kemewahan, barang mewah yang membuat kondisi istilahnya ya dia pengen nyaman lah, dia pengen dianggap prestis dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan adanya era pandemi ini, maka ada istilahnya ada
perilaku yang berubah, yaitu back to the bottom of the pyramid. Akhirnya orang pingin hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Yang paling mentok udah di fisiologis tadi, sandang pangan papan, sama di safety aja. Jadi maksudnya apa? Sehingga ketika situasinya seperti sekarang, orang itu mengencangkan ikat pinggang gitu kan, budget orang pengeluaran itu disalurkan untuk pos yang ini aja, yang paling bawah saja. Itu maksudnya back to the bottom of the pyramid. Ya, ini dari segitiga Maslow. Nah, nanti ilmu-ilmu kayak gini nih kalau nyambung misalnya di kelas saya di digital marketing, ini dipakai nih. Bagaimana sebenarnya kita membidik target market. Target market ini dia masih seputar fisiologis apa udah self esteem nih. Nah, gimana caranya kalau dia? Nah, ini kaitannya nanti di kelas yang berbeda ya. Cuman saya mau balik lagi tadi di penjelasan pandemic era itu ya, ada behavior yang kedua yaitu back to the bottom of the pyramid. Ya, balik lagi ke tampilan ini. Oke. Sehingga yang ketiga, kita lanjut aja langsung yang ketiga, yaitu go virtual. Ya, jadi ada perubahan yang perilaku yang ketiga itu adalah go virtual. Nah, di sini ini kaitannya nanti bagaimana latar belakang sekolah PKS kita buat gitu ya. Kita create gitu ya. Ini karena ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini seluruh industri ya, baik itu ekonomi, bisnis, sosial, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Mau nggak mau dalam era pandemik era ini gitu ya, kita semua harus sudah mulai bisa beradaptasi dengan digital era. Kita harus bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada menggunakan sarana digital gitu kan ya. Bagaimana kalau sekarang concernnya di sekolah PKS, bagaimana kita ingin menghadirkan sistem pendidikan yang komplit gitu ya, terintegrasi, yang link and match antara pendidikan dengan industri menggunakan sarana digital. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman di tim sekolah PKS ya, ini kita meng-create bagaimana metode pembelajaran gitu. Dan kita akan terus memperbaiki, menyempurnakan ya. Jadi makanya tadi saya bilang ketika kita hari pertama kelas ya, kemarin launching, hari pertama sekarang gitu ya. Ini teman-teman semua mempersiapkan bagaimana nanti ke depannya ini akan terus lebih menjadi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi gitu ya. Untuk bisa tadi kita menghadirkan konsep go virtual ya, untuk sistem pendidikan yang terkini gitu ya, menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi yang terkini gitu ya. Nah, dalam situasi pandemic era ya, kebutuhan go virtual ini semua industri harus bisa beradaptasi, karena kalau tidak mereka biasanya pasti akan mati istilahnya. Sudah banyak terbukti gitu ya, UMKM ataupun bukan hanya UMKM tapi perusahaan-perusahaan misalnya yang menengah ataupun yang atas, ketika dia tidak bisa beradaptasi dengan pandemic era menggunakan sarana go virtual, maka dia akan slow down gitu ya. Bahkan dia grafiknya akan turun dan bisa jadi dia akan dalam kondisi yang tutup gitu kan, bangkrut gitu. Begitu juga dengan pendidikan. Bisa dibayangin nggak kalau misalnya situasi seperti sekarang terus gitu kan, lama-lama setiap orang tua juga ngeluh gitu. Bayar uang sekolah, bayar pembangunan dan lain sebagainya, itu gedung nggak dipakai gitu. Terus buat apa gitu? Nah, dari situlah kita sudah mulai berpikir, ini kita kayaknya harus cari inovasi baru, alternatif sistem pendidikan informal yang bisa menyesuaikan dengan perubahan perilaku ya. Perilaku yang ketiga di pandemic era ini adalah go virtual. Oke, kita lanjut, kita persingkat. Yang terakhir adalah perilaku yang keempat adalah empathic society. Nah, di empathic society ini, kondisi pandemi era ini membuat istilahnya, ada istilah peribahasanya itu more suffering, more religious gitu ya. More suffering, more religious, di mana ketika kita bicara tentang istilahnya empathic society itu, pandemi ini membuat masyarakat kita, antara kita dengan yang lainnya, antara sesama tetangga, sesama komunitas dan sebagainya, itu saling peduli gitu. Ya, sesama komunitas misalnya, istilahnya UMKM misalnya, itu harus kerjasama, harus bareng-bareng supaya bisa survive bareng-bareng. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita jalan sendiri-sendiri gitu ya, ibarat kata ya nggak akan kuat bertahan lama gitu. Ya, nggak akan bisa survive menghadapi situasi kayak begini gitu. Ya, bagaimana akhirnya empathic society ini juga membuat orang-orang relatif lebih dermawan gitu, karena melihat situasi, wah banyak orang yang susah, banyak orang yang kena penyakit, terdampak gitu kan, bagaimana banyak orang yang juga dari sisi kebutuhan pokok juga banyak yang terdampak. Jadi
dalam situasi seperti sekarang orang lebih banyak dermawan gitu, sehingga memang grafiknya dalam hal yang berkaitan dengan istilahnya donasi gitu, crowdfunding dan sebagainya itu trennya naik ke atas ya. Dan ini nanti kita akan juga bahas kenapa akhirnya di kelas sekolah PKS kita buat ada yang namanya sociopreneur, kelas sociopreneur, karena kita melihat tren dari 4 perubahan perilaku masyarakat secara umum gitu ya di 4 mega shift ini. Nah, ini itu kira-kira penjelasan singkat istilahnya 4 mega shift. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah teman-teman juga kita pengen nyampein ada logika finite game, infinite game. Ini logikanya sebenarnya nantinya lebih ke finite mindset dan juga infinite mindset. Ya, tapi kita perlu jelasin dulu karena ada logika finite game dan infinite game tuh gimana maksudnya gitu. Ya, jadi kita mau tulis aja dulu di sini ada yang namanya finite, kalau bahasa Inggrisnya disebutnya finite versus infinite. Ya. Ya, jadi ini logika finite dan juga infinite ya. Nah, di sini latar belakangnya sebenarnya ini terjadi jadi logikanya gini, finite itu kan terbatas ya. Infinite itu tidak terhingga gitu. Ada berhingga, finite, infinite itu tidak terhingga gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya awal mulanya itu ceritanya itu ketika perang Amerika dengan Vietnam. Ya, bagaimana sebenarnya kalau di atas kertas gitu ya, di atas kertas itu yang menang kira-kira Amerika atau Vietnam, Vietcong. Yang perang Vietnam itu ya. Kalau di film-film yang menang ya Amerika karena Rambo kan ya. Filmnya di propaganda sama filmnya Rambo sendiri terus menang lawan tentara Vietcong gitu. Tapi nyatanya sebenarnya kalau di atas kalkulasi para pakar peperangan dan lain sebagainya itu Amerika mengalami kekalahan ya, sudah clear itu ya. Tapi akhirnya melalui propaganda film akhirnya Amerika pengen ditampilkan sebagai pemenang perang Vietnam. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika peperangan itu ya, kalau finite itu ini istilahnya baru muncul setelah peperangan itu para pakar istilahnya para pakar manajemen, para pakar istilahnya marketing ya. Jadi mereka akhirnya mendefinisikan ini ada logika finite game dan infinite game, dan ini dicetuskan lagi ide ini sama Simon Sinek ya. Bagaimana supaya seluruh perusahaan atau industri di dunia menghadapi era pandemi, menghadapi era VUCA ya, itu bisa survive dengan logika finite game dan infinite game. Intinya gini, saya mau jelasin sedikit gini. Kalau di finite itu ya, itu pertandingannya itu seolah-olah itu sudah jelas. Finite game itu playernya jelas, pemainnya jelas ya. Pemainnya jelas. Istilahnya kalau misalnya finite game itu kayak pertandingan sepak bola, pertandingan basket. Pemainnya itu ada namanya jelas dan jumlahnya. Ya, aturannya jelas. Nah, yang finite game itu aturannya jelas ya, fixed rules ya. Lalu yang berikutnya dia ada istilahnya ada mencetak angka, ada skornya gitu. Lalu dia ingin memenangkan, ya tujuannya ingin memenangkan pertandingan, ya. Terus siapa yang terbaik dari kami? What the best for me? Siapa yang terbaik dari kita gitu kan untuk menentukan siapa yang terbaik. Dan dia targetnya adalah intinya dia targetnya adalah menang. Itu finite game. Sedangkan infinite game itu logikanya kebalikannya. Dia pemainnya nggak jelas, nggak terdata. Ya, bisa siapa saja bermain di infinite game. Lalu dia aturannya bisa berubah-berubah, ya. Lalu pertandingannya nggak ada jangka waktunya. Kalau tadi basket, bola kan ada jangka waktunya 90 menit atau berapa menit gitu. Kalau infinite game itu nggak ada jangka waktunya, ya. Terus abis itu dia bukan mencari kemenangan, bukan sekedar mencari kemenangan, tapi dia ingin siapa yang bertahan paling lama, kayak begitu. Terus what best for others. Jadi siapa yang bisa memberikan yang terbaik buat orang lain. Dia targetnya seperti itu. Nah, maksudnya gimana nih ketika ini berlaku misalnya tadi hubungannya dengan perang tadi. Tentara Amerika berperang itu menggunakan logika finite game. Dia tentaranya jelas, ya tentaranya itu yang dikirim berapa itu jumlahnya jelas. Habis itu aturannya juga dia mengikuti aturan dunia dalam dunia peperangan, ya. Udah gitu dia targetnya menang, ya. Ada skor yang pengen dia cetak lah ibarat kata dia harus menang gitu ya. Jadi istilahnya siapa yang terbaik dari kita gitu.
Nah, sedangkan itu logikanya si Amerika berperang dengan menggunakan logika finite games atau finite mindset. Sedangkan Vietcong ya, dia berperang dengan logika infinite game. Karena siapa tentaranya nggak jelas, tidak terdetek ya. Tentara Vietcongnya ada berapa? Memang ada angkanya, tapi rakyat juga bisa jadi tentara sehingga siapapun bisa jadi tentaranya. Ya, ini dia berperang dengan logika infinite. Nah, terus abis itu dia tidak ada aturan. Makanya segala apapun dia bisa lakukan. Dia tidak terikat dengan peraturan perang dunia, ya. Ataupun secara waktu dia nggak ada limitnya. Kalau Amerika ada, karena itu berkaitan dengan pemerintahan. Misalnya pemerintahan tertentu dia punya limit waktu. Perang ini dilanjut apa enggak, dia ada waktunya gitu, dan dia ada budgetnya juga. Sedangkan Vietnam dia tidak ada limit waktunya. Kalau dia harus bertahan selama-lamanya, ya dia bertahan selama-lamanya. Habis itu yang outputnya dari si Vietnam sendiri gitu ya, karena dia pakai logika infinite game, dia itu bukan pengen menang, tapi dia pikirannya adalah bagaimana kita bisa survive selama-lamanya. Nah, dari sinilah akhirnya kita bisa mengetahui ya, ketika dalam sebuah permainan kita bertarung dan di pertarungan itu ada orang yang pakai logika finite mindset dan dia bertarung dengan orang yang memakai logika infinite mindset, maka sudah dipastikan siapa pemenangnya. Itu logikanya. Ya, karena yang satu berpikir bagaimana dia bisa memenangkan, bagaimana dia bisa ini segala macam. Yang satu nggak berpikir begitu. Ya, bagaimana dia bisa bertahan selama-lamanya. Ya. Kalau yang satu cara berpikirnya ini yang paling utama nih. Finite itu berpikirnya bagaimana dia bisa memenangkan persaingan. Sedangkan infinite dia berpikir bagaimana dia akhirnya bisa memperbaiki dirinya dan sistemnya secara terus-menerus, ya, berkelanjutan sehingga dia bisa bertahan selama-lamanya. Nah, ini penjelasan singkat dari sini. Maksudnya gimana? Ketika kita menghadapi era pandemi seperti ini, maka situasinya ini sebenarnya adalah infinite games gitu. Sehingga kalau pertarungannya ataupun realitanya kita sedang menghadapi situasi infinite games di mana istilahnya playernya, pemainnya bisa siapa saja, ya. Terus aturannya tidak bisa berubah-ubah karena situasi pandemi, tiba-tiba ada protokol A bisa berubah, protokol B berubah-berubah, ya. Habis itu jangka waktunya juga tidak menentu gitu, bisa selama-lamanya. Dan tugas kita, bagaimana ketika kita bertarung berada di dalam permainan infinite game ini, tugas kita itu bukan siapa menang siapa kalah gitu. Nggak perlu kita berpikir menang-menangan gitu. No, nggak begitu cara berpikirnya. Tapi bagaimana kita berpikir kita bisa survive selama-lamanya. Bagaimana kita terus bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu kan, kalau kaitannya dengan kesehatan, meningkatkan kualitas imun diri kita sendiri ya, semakin bagus ya kan, akhirnya kita bisa survive selama-lamanya. Nah, disinilah teman-teman ya logika finite games dan infinite games. Maka saya tulis di sini finite vs infinite. Maksudnya gimana? Kita pengen teman-teman semua yang tadinya mungkin selama ini bermainnya dengan logika finite mindset gitu ya. Ya. Bagaimana ini akhirnya logika finite mindset ini di switch menjadi menjadi infinite mindset. Bisa diinstal ulang gitu menggunakan logika infinite. Nah, logika infinite ini nanti hubungannya juga dengan istilahnya ada yang namanya growth. Ini hampir ini istilahnya turunannya gitu ya. Bagaimana logika infinite tadi, dia tadinya berpikiran yang terbatas gitu kan, serba terbatas. Wah, saya kondisinya begini terbatas gitu kan. Finite terbatas. Menjadi tidak terbatas, tidak terhingga gitu. Dia bisa melakukan apa saja dengan potensi yang dimilikinya gitu kan. Dia tujuannya, mindsetnya bukan menang-menang gitu kan, ngelihat persaingan, tapi bagaimana dia meningkatkan terus kualitas dirinya dia. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah gitu ya. Bagaimana hari esok harus lebih baik dari hari sekarang harus lebih baik dari hari kemarin gitu kan. Kalau prinsip ini dipakai sama dunia industri ya, Toyota Way, itu disebut Kaizen gitu ya, Kaizen. Istilahnya itu kalau growth mindset ini adalah logikanya dia harus lebih baik gitu. Continuous improvement. Jadi dia harus lebih baik terus hari demi hari. Hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Dia jadi perbaikan secara terus-menerus. Ini kalau di bahasanya perusahaan ini disebut Kaizen ya. Perbaikan secara terus-menerus. Kaizen, sorry. Ya. Nah,
Sehingga saya pengen ini mindset dasar yang teman-teman harus mengerti gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya ketika ngedengar finite mindset, infinite mindset, growth mindset, itu teman-teman harus sudah mulai paham gitu ya. Ini tadi lawannya juga growth itu lawannya fix ya. Nah, ini sama nih VS juga. Jadi lawannya growth mindset, fixed mindset gitu ya. Bagaimana kalau fixed mindset itu dia cara berpikirnya tuh tetap gitu. Istilahnya dia relatif nggak mau berubah gitu. Dia istilahnya ya saya memang begini, saya memang gaptek, saya memang nggak, ya udah kayak begini gitu. Itu fixed mindset. Sedangkan growth mindset itu dia berpikir dia bisa terus berkembang ya sejalan dengan proses yang dia lakukan. Ya. Kalau fixed mindset lebih percaya kepada bakat gitu ya. Growth mindset nggak percaya hanya sekedar bakat, tapi proses yang istilahnya bisa merubah seseorang, dia bisa membentuk seseorang itu adalah prosesnya gitu ya. Nah dari sini teman-teman semua, ini logika ketika kita bicara character building gitu ya, pondasi awalnya tuh dari sini semua gitu logikanya, finite, infinite, terus di bawahnya turunannya ada fixed mindset, ada growth mindset. Ya, tapi bagaimana akhirnya kita pingin merubah yang tadinya kalau teman-teman masih merasa selama ini, kayaknya saya masih berpikir punya pola pikir terbatas deh, kayaknya mau ngelakuin apa penuh dengan kayaknya saya terbatas gitu kan, kayaknya nggak bisa, kayaknya kurang ini, nggak punya pengalaman dan lain sebagainya gitu kan, itu finite, terbatas gitu. Nah terus fixed mindset, dia nggak mau berubah, dia menganggap ya saya memang udah begini gitu, mau diapain lagi gitu ya. Terus hama tantangan dia nggak mau nggak mau hadapin gitu kan, sama kritik dia nggak suka, sama yang namanya peluang dia juga takut dan lain sebagainya. Nah itu fixed mindset gitu. Nah dirubah menjadi infinite dan juga growth mindset kayak begitu. Ini sambil teman-teman yang nyaksikan di Zoom sama di YouTube bisa langsung kalau misalnya ada pertanyaan ya di tengah jalan bisa langsung di chat, nanti tim admin akan bacain gitu ya, membacakan pertanyaan-pertanyaan sebelum nanti terlalu jauh nih materinya karena masih banyak gitu ya. Dan saya pengen teman-teman semua di sini gitu ya, kita ke depannya itu bakalan teman-teman banyak mendengar hal-hal baru ya. Jadi dari berapa menit pertama saja gitu kita mulai itu pasti teman-teman udah mulai sudah merasakan gitu ya bagaimana semua yang saya sampaikan itu mungkin kosakatanya baru semua gitu. Dan saya minta teman-teman semua nggak usah kayak skeptis duluan dengan istilah-istilah baru, istilah bahasa Inggris apa meneh gitu kan, nggak ngerti dan lain sebagainya. No, ikutin aja dulu ya, ikutin gitu kan. Istilahnya terima aja dulu gitu kan. Bagaimana nanti saya akan jelaskan dengan bahasa yang sangat ringan gitu. Dan bagaimana nanti proses interaksi itulah yang akan membuat pemahaman menjadi lebih meningkat seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai saat ini? Silakan. Sampai sini dulu karena kalau ini nanti masih miss gitu kan, kita mau ngelanjutin lagi nanti yang berikut-berikutnya ada LOA, Law of Attraction, ada yang kaitannya dengan NLP lagi, ada yang kaitannya dengan changing pyramid lagi. Wah, pokoknya bahasanya semuanya baru semua gitu ya. Dan saya sarankan teman-teman mulai dari sekarang gitu ya dan seterusnya ke depannya itu siap standby pulpen sama kertas untuk siap-siap untuk nulis semua materi yang kita sampaikan gitu. Ya. Dan kita masih uji coba ini terus terang ya, metodenya kita kadang pakai papan tulis, kita tampilkan slide presentasi, kita nanti tampilkan website, kita langsung browsing pakai Google, kita langsung praktek pakai aplikasi dan lain sebagainya. Jadi ini kita sambil jalan terus kita adaptasi gitu ya. Ini juga tim pusat ini juga harus masih terus beradaptasi, gimana ngikuti ritme saya yang ngisi gitu kan. Saya harus minta ini, terus saya jelasin ini, dia harus. Nah, ini tadi balik lagi, di balik yang kita sajikan saat ini ada kerumitan yang yang dipersiapkan secara matang gitu oleh tim sekolah PKS pusat. Silakan kalau mau tanya, mau interaksi. Silakan Mas, di open mic. Oke. Ya. Oke, terdengar cukup. Karanganyar. Mindset.
Oke. Oke. I- Oke, oke. Ya, jadi sebenarnya kita belum sampai kesimpulan ke sana dulu gitu ya. Belum sampai kesimpulan bagaimana menetapkan goals gitu ya. Tadi pertanyaannya dari Masnya, apakah infinite mindset itu berarti tidak menentukan goals, berarti hanya ngalir? No, nggak begitu. Ya, saya nggak tadi konklusinya nggak ke sana dulu gitu. Tapi ini logikanya adalah di luar target ya, di luar target tadi. Ini logikanya adalah bagaimana kita kalau sederhananya, kalau finite itu kan terbatas, dia penuh dengan pikiran-pikiran terbatas. Saya cuman punyanya ini, situasi saya begini dan lain sebagainya gitu kan. Terus semuanya itu serba ada batasannya, ada ini. Terus logikanya juga menang-menang gitu. Kalau misalnya di dunia bisnis gini, logika finite itu gini, logika bisnis itu dia ketika ada pesaing dia khawatir gitu, ya dia khawatir. Ibarat kata begitu ada pesaing dia takut tersaingi, terus abis itu dia gusar gitu. Karena di kepalanya adalah saya harus menang, capek gitu. Tapi di infinite dia cara bermainnya supaya dia akhirnya menjadi yang terbaik gitu kan. Dia menghasilkan hasil yang optimal, dia harus menang. No, nggak begitu. Jadi ketika ada pesaing, dia keren ya. Oh ya udah, saya fokus ke diri saya. Diri saya saat ini saya bisa ngelakuin sampai tingkatan level 10 gitu. Ya udah, tugas saya adalah meningkatkan supaya nanti naik lagi jadi 20. Dia mengevaluasi dirinya, dia fokusnya ke dirinya, perbaikan continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus terhadap dirinya dan sistemnya. Jadi kalau misalnya saya membangun perusahaan pakai logika infinite mindset gitu kan. Jadi cara berpikirnya adalah bagaimana tim saya lebih baik, bagaimana sistem saya lebih rapih lagi, lebih efisien lagi, lebih ini lagi. Terus ketika ada pesaing, kita cuma melihat doang. Dia bagus ya, tapi nggak membuat kita kayaknya kita harus ngejar tuh, kita harus gini. No, kita nggak membuat kita itu tetap stay cool gitu kan, tenang gitu kan. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita terus memperbaiki diri kita dan sistem kita dari hari ke hari secara terus menerus simultan. Nah, yang berkaitan dengan logika goal targetnya, kita punya goal target. Dua-duanya cara bermainnya kan sama, punya target gitu. Tapi yang satu targetnya itu cuma sekedar menang. Tapi yang satu lagi yang infinite itu bukan cuma sekedar menang, tapi bertahan selamanya. Ini kan lebih gila lagi maksudnya. Kalau cuma targetnya menang, ya kan cuma satu periode dan ada batasnya gitu. Ini finite, terbatas. Tapi infinite tidak ada batasnya gitu. Ya selama-lamanya. Kayak begitu. Ya jadi itu logika kalau dari sisi bukan berarti targetnya yang satu ngalir, yang satu enggak, bukan di situ. Sama-sama punya target, tapi bahkan yang infinite ini lebih jauh lagi targetnya. Kayak begitu. Oke, silakan yang lain bisa interaksi. Oke, Abdel silakan. Yoi. Oke. Oke, bagaimana mengaplikasikannya gitu ya dari finite menjadi infinite ya. Saya sampai tahapnya tadi materi saya di awal ini, yang penting teman-teman tahu dulu gitu perbedaannya antara logika finite dan infinite. Nah, nanti saya baru lanjutin bagaimana caranya. Jadi memang belum saya jelasin nih. Ya, belum sampai sana nih. Abdel udah pikirannya dia udah mau melangkah aja nih Abdel ya. Ya, oke, mantap. Tapi maksudnya saya berharap teman-teman itu sudah bisa membedakan terlebih dahulu. Oh, ternyata ada logika infinite, tidak terhingga. Oh, ada logika finite, terbatas. Oh, ada logika fixed mindset, yang tetap. Ya, mindset tetap. Oh, ada yang growth, yang bertumbuh, mindset bertumbuh. Minimal teman-teman tuh tahu bedanya dulu. Walaupun belum tentu langsung paham gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting tahu bedanya dulu. Ya, nanti kan semakin kita jelasin lebih detail lagi, nanti semakin paham. Nah, baru nanti begitu sudah mengetahui bedanya, baru kita akan bicara bagaimana merubahnya. Ya, bagaimana merubahnya. Nanti ada yang namanya kalau bahasa saya sebenarnya 3IM gitu ya, infinite mind, infinite mindset, infinite motivation, sama infinite material gitu ya. Kalau saya hapus dulu ini. Teman-teman saya harap bisa sambil langsung nulis gitu ya semuanya. Karena kita akan banyak banget materi-materi.
yang bahasanya teman-teman kayaknya baru ya. Jadi logika istilahnya tadi bagaimana merubahnya gitu ya, bagaimana akhirnya kita bisa cara melakukannya itu kalau saya pakai rumusan ini 3IM gitu ya. Pertama I-nya ini infinite gitu ya. Jadi infinite M gitu. M yang pertama yaitu tadi mindsetnya ya. Yang kedua M infinite, I-nya infinite ya. Ini 3IM infinite. Ya, yang kedua adalah infinite motivation. Yang ketiga infinite material. Nah, ini maksudnya gimana lagi nih? Nah, ini salah satu teknik nah ini kalau digambar itu di buku seperti itu ya, infinite mindset, infinite motivation, infinite material ya. Nah, tadi kita udah harus ngerti dulu yang pertama infinite mindset tadi gitu ya. Yang pertama, kita harus sudah ngerti dulu, oh ternyata ada finite dan infinite. Maka tugas saya bagaimana merubah tadinya finite menjadi infinite ya. Supaya kita bisa survive selama-lamanya. Karena ini pandemic era. Saya udah kan makanya alur saya berpikirnya ini kita lagi menghadapi pandemic era loh. Ya, pandemic era ini kalau disebut oleh para pakar istilahnya manajemen, marketing dan futuristik itu ini kalau dilogikakan infinite dan finite dan infinite ini infinite games loh. Pertarungannya adalah infinite games loh. Kita sekarang lagi menghadapi infinite games. Nah, kalau kita dalam situasi arena infinite games di era pandemic era ini yang waktunya tidak ada yang tahu sampai kapan gitu kan akan berakhir gitu ya. Maka tugas kita supaya kita bisa menang dalam pertandingan ini, maka kita harus pakai infinite mind. Maka kita harus menginstal infinite mindset tadi ya. Oke, kita merubah saya mau berubah menjadi infinite mindset. Terus caranya gimana? Gitu kan ya. Tadi minimal mengetahui dulu. Oh, oke. Hal yang paling sederhana menginstal kita bukan lagi mau menang-menangan sama orang-orang lain, orang-orang di luar sana. No. Jangan, yang pertama kali cara paling mudah untuk menginstal dari finite menjadi infinite ya, itu adalah merubah mentalitas kita, cara pandang kita. Kita bukan mau menang-menangan. Gitu. Itu dulu, itu yang pertama. Cara menginstalnya yang pertama kali adalah jangan menang-menangan. Tapi logikanya adalah balik lagi ke diri saya sendiri, saya harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari sekarang. Pakai prinsip hadis Rasulullah. Ya, continuous improvement, perbaikan secara terus-menerus, prinsip kaizen dipakai. Itu cara menginstalnya. Itu saya kasih tahu bagaimana menginstal dari finite menjadi infinite ya, yaitu yang di pertama tadi infinite mindset tadi, merubah cara berpikirnya bukan menang-menang. Saya harus ngelihat pertandingan, persaingan gusar, galau, ya kan, wah dia lebih ini lain sebagainya, kita harus ngejar, kita harus menang. No, dalam situasi seperti sana sekarang bukan menang-menangan tapi bertahan selama-lamanya ya. Makanya dirubah, balik lagi ke diri kita sendiri, kita harus lebih baik, hari ini harus lebih baik terus, perbaiki diri kita dan sistem kita. Kita kan pasti ngebangun sistem kan. Misalnya sekolah PKS nih, sekolah PKS kan terus membangun sistem. Nah, saya mengajarkan ke teman-teman tim di sekolah PKS, saya bilang, udah kita fokus aja, kita jangan ngelihat yang udah gede-gede gitu. Minder sendiri dan nggak ngelakuin apa-apa. Kita ngelihat yang udah gede, misalnya ruang guru, wah udah 17 juta, udah berapa 20 juta gitu kan usernya. Kita baru mulai gitu kan, udah minder duluan. Jangan. Udah fokus aja yang kita bisa lakukan kita saat ini kita kemarin mulai dari ngeliling kan, roadshow. Habis itu kita buka pendaftaran, akhirnya sekarang sampai 1589 ya, hampir 1600 gitu. Nah, mulai dari situ nanti perbaiki lagi sistemnya, besok harus lebih baik lagi, minggu depan harus lebih baik lagi, terus aja. Nah, kita juga pengen siswa-siswa yang belajar di sekolah PKS ini juga memiliki mindset, infinite mindset tadi, kaizen, continuous improvement. Hari esok harus lebih baik, terus aja, improvement, belajar terus, kembangkan terus ya. Nanti pakai metode 80-20. 80% praktek, 20% teori, belajar gitu. Nah, nanti bagaimana terus kita step by step tiap minggu akan kita upgrade terus. Ya, yang pertama infinite mindset itu. Nah, yang kedua infinite motivation. Bagaimana kita terus harus menginstal. Yang kedua adalah di dalam diri kita itu motivasi yang tidak terhingga.
Nah, motivasi itu supaya tidak terhingga gini, karena gitu, ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari, teman-teman ikut nih, misalnya saya mau kasih contoh yang langsung real saja. Teman-teman ikut program sekolah PKS nih. Ini hari pertama. Kalau teman-teman motivasinya nggak kuat, ya, tiba-tiba hilang di tengah jalan, minggu depan nggak ikut lagi, minggu depan nggak aktif, atau 2 minggu lagi nggak aktif. Selesai udah, motivasinya hilang di tengah jalan, habis. Nah, gimana supaya motivasi itu nggak hilang di tengah jalan? Ya, maka saya bilang yang pertama caranya, kalau untuk infinite motivation, yang pertama caranya adalah temukan strong why-nya teman-teman semua. Strong why, ya. Kalau tulisannya bisa ditampilkan yang di whiteboard. Oke. Hal yang pertama, supaya motivasi kita terus terjaga, ya, maka kita harus mempunyai strong why, alasan yang kuat untuk kita berjuang. Ya, alasan yang kuat untuk kita berjuang. Nah, alasan yang kuat untuk berjuang ini, kalau saya belajar dari referensi-referensi, kita harus pakai pondasi yang paling mendasar yang kita miliki. Yaitu apa alasannya? Yang paling mendasar yang kita miliki, pondasi dasar yang kita miliki saat ini. Ya, yang setiap orang miliki pondasi dasarnya, agama. Ya, kita harus kita benar-benar harus membedah terlebih dahulu pondasi dasar strong why-nya kita sebagai manusia. Nah, ini kalau bicara ini gitu ya, ini kita udah mulai masuk nih irisannya dengan ilmu agama ya, yang kaitannya dengan bagaimana self motivation itu yang paling pondasi, yang paling dasar harus dikaitkan dengan ilmu agama, karena itu adalah basic human needs gitu ya. Kebutuhan dasar utama yang paling primer itu ya kebutuhan beragama gitu, sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu. Ya. Dan ini pondasi yang paling kuat gitu. Nah, ketika kita bicara strong why-nya kita kaitkan dengan ilmu agama, nah nanti baru diturunin lagi. Jadi kita harus yang paling akarnya apa dulu nih. Nah, kita harus ngerti nih, paling akarnya apa dulu. Iya, visi misi hidup kita sebagai manusia apa. Mulai dari situ dulu. Nanti baru dari situ, dari visi misi hidup manusia itu baru kita turunin. Jadi apa. Nah, saya pengen masuk ke sini. Ya. Aduh, ini kalau dihapus nanti jelasin yang materialnya bingung lagi. Oke, saya mau masuk ke sini. Ketika kita mau pakai landasan agama gitu ya. Yang pertama adalah visi misi hidup ya. Nah, kalau kita mengacu visi misi hidup manusia di dalam agama kita, Islam misalnya ya. Ini kan sebagian ini kan yang ikut sekolah PKS ada yang non gak ya? Ada gak sih Sim? Ada yang non Islam gak? Kayak insya Allah Muslim. Kita juga belum ngecek sih gitu ya tapi insya Allah Muslim semua gitu ya. Kalaupun nggak ada, kita bisa pakai bahasa universal ya. Teman-teman bisa ngikutin pakai bahasa pemahaman universal. Visi misi kalau menurut Islam gitu ya, kita sebagai umat Islam gitu ya. Visi hidup kita itu jelas cuma 2 gitu ya. Yaitu yang berkaitan dengan di surat Az-Zariyat 56 gitu kan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Bagaimana tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi konsep yang pertama visi misinya tuh jelas untuk beribadah. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Ya. Karena setiap kita meyakini ada kehidupan setelah ini gitu. Sehingga konteks beribadah ini ya kita juga dalam konteks untuk mempersiapkan hari kemudian gitu ya, akhirat dan lain sebagainya. Ini beribadah karena tujuan kita beribadah, sehingga ketika kita melakukan aktivitas apapun kita niatkan itu dulu. Jadi nggak rugi gitu. Ketika akhirnya di tengah jalan kita nggak nyampe, tapi niat ibadahnya ini dapat gitu ya. Minimal kita di kehidupan berikutnya itu ya, di akhirat nanti kita dapetin ini dulu ya, visi misi hidup ini dulu. Jadi ini menjadi penting nanti kalau misalnya kita belajar digital marketing, kita belajar fotografi, videografi, ini cuma nggak sekedar capek doang. Iya, kalau kita udah capek terus nggak dapet dunianya, nggak dapet, kita mau bisa dapet project segala macam nggak dapet, terus gimana dong? Nah, supaya istilahnya kita nggak sia-sia segala aktivitas kita, maka diajarkan di agama kita, maka niatkan untuk beribadah segala aktivitasnya. Sama termasuk kita nih, saya tim sekolah PKS, saya ya ibarat kata luangin waktu kayak begini nanti tiap minggu, udah kebayang nih pusingnya, harus nyiapin materi, harus nyiapin mental, harus segala macam ya. Kalau nggak diniatin buat ini nih ya, udah ngelus dada aja dah, kesel
nanti motivasinya hilang di tengah jalan. Nah ini kan karena kita bicara infinite motivation, maka jadikan infinite motivationnya itu yang pertama beribadah, Az-Zariyat 56. Yang kedua, jelas di surat Al-Baqarah ayat 30 gitu ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jelas. Dan ingat ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat gitu kan, aku ingin menghadirkan khalifah di muka bumi ya. Nah, jelas di situ bagaimana akhirnya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Nah, khalifah ini dalam konteks yang lebih luas tuh ataupun lebih ini apa sih? Ada yang bilang khalifah itu pemimpin gitu. Tapi ada juga yang mengartikan para ulama juga ada yang mendefinisikan pengelola dunia, bumi gitu, ya. Nah, maka tugas kita adalah mengelola bumi ini kan banyak bidang, ya. Ada yang di bidang pertanian, peternakan, di bidang sosial, politik dan lain sebagainya. Banyak sekali bidang. Nah, tugas kita karena kita dibebani oleh tugas visi misi hidup kita jelas di dalam Al-Qur'an menjadi khalifah. Maka tugas kita adalah memilih kita mau berkontribusi di sisi yang mana. Gitu. Nah, saya misalnya bersama teman-teman tim sekolah PKS, kita pengen berkontribusi dalam misi kekhalifahan kita dalam bidang pendidikan, misalnya seperti ini. Kita berkontribusi dalam bidang pendidikan, gitu kan? Ya. Nah, itulah pilihan gitu. Ya, terus ketika teman-teman bisnis ya udah dalam bidang ekonomi, teman-teman akhirnya jadi dokter, dia di dalam bidang kesehatan, dalam bidang teknik dan lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya ketika kita memiliki strong why yang berlandaskan dari motivasi agama kita. Kalau di Islam ya ada dua yang paling dasar tadi, ya Az-Zariyat 56 dan Al-Baqarah 30, jelas clear di situ. Ya, bagaimana akhirnya itu yang membuat motivasi kita setiap hari ya untuk memperbaiki terus menerus itu nggak ada habisnya. Sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil gitu aja, sampai waktu kita habis gitu. Nah, itulah infinite mindset. Itu kuncinya infinite mindset, maka memerlukan infinite motivation. Nah, dari situ teman-teman semua ada hal yang menarik ya. Nah, di situ saya tulis di bawahnya itu, ini kaitannya nanti rangkuman, tapi ini lebih erat kaitannya dengan infinite motivation. Di situ di bawahnya itu ada tulisan live to give. Ya, live to give, hidup untuk memberi. Nah, ini akhirnya menjadi spirit ataupun motivasi yang paling utama dalam mengembangkan infinite mindset di dalam diri kita. Live to give. Ya, live to give itu adalah hidup untuk memberi. Karena gini, ini kan sejalan dengan hadis Rasulullah ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya kan? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Nah, ini prinsip live to give sebenarnya. Ini prinsip live to give ini yang diyakini oleh orang-orang barat. Jadi manajemen barat akhirnya merangkum semua the great motivation atau motivasi besar untuk akhirnya bisa mencapai kesuksesan itu akhirnya dirangkum ya, live to give, hidup untuk memberi. Padahal kita juga udah belajar gitu kan dari hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Nah, dari sinilah teman-teman semua akhirnya ketika kita menjalani aktivitas kita sehari-hari, kalau kita landasi itu benar-benar hidup untuk memberi, maka motivasi kita nggak ada habisnya, gitu. Kenapa? Kalau hanya kita memikirkan diri sendiri, habis, serius habis. Gimana maksudnya habis? Iya, misalnya kita bekerja untuk gaji kita, ya untuk keluarga. Ya udah, kan diri kita cuma satu, keluarga kita paling cuma ya kalau saat ini ya saya mengacu saya istri saya 1, anak saya 4 misalnya. Ya udah habis dong. Setelah itu selesai udah gitu. Ibarat kata kita mau ngejot lagi, mau di-push lagi motivasi untuk berkaryanya kayaknya udah selesai gitu. Ya kan cuma sampai di situ doang. Kalau motivasinya hanya berpikir ke diri sendiri dan sekitar kita saja gitu, terbatas. Tapi ketika motivasinya live to give, hidup untuk memberi, ya siapa saja, sebanyak-banyaknya. Ya karena tadi jelas khairun nas anfa'uhum linnas, ya sebanyak-banyak manusia kita bisa berikan manfaat kita kepada mereka semua sebanyak-banyaknya. Maka setiap hari, setiap pagi kita bangun itu ada energi yang besar. Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ini saya mau ngasih saran buat teman-teman semua. Kalau teman-teman selama ini sehari-hari itu setiap pagi itu bangun kayaknya energinya nggak besar ataupun ya kayaknya bingung mau ngapain, itu karena belum ke-install live to give-nya. Serius. Kalau teman-teman minimal saja, misalnya yang belum nikah nih, untuk orang tua saja. Hidup untuk memberi kepada siapa? Keluarga terdekat. Kepada siapa? Ke orang tua saya. Mengabdi, ingin berbakti. Itu pasti energi. Wah, saya harus bisa nih. Oh, ibu saya udah tua nih. Saya harus 2 tahun saya target bisa
bisa berikan dia hadiah apa misalnya ya. Kalau dulu kan sebelum pandemi banyak kan umroh, nih kalau sekarang lagi pandemi gini mau umroh juga susah nih. Yang lain lah, pokoknya ngebahagiain gitu. Apalah misalnya. Nah, sehingga ketika kita menjalani hari demi hari gitu, kita punya energi besar untuk mengejar tadi. Nah, itulah live to give, infinite motivation. Nah, yang terakhir saya persingkat, nanti kita akan kalau penjelasannya mau didalamin lagi nggak habis 1 jam 2 jam nggak habis. Tapi kita mau persingkat dulu pemahaman dasarnya biar diketahui dulu oleh teman-teman semua. Masuk ke infinite material. Nah, di sini teman-teman semua, ini ada istilah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib gitu ya. Engkau berpikir tentang dirimu itu hanya seonggok daging saja. Padahal di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak terhingga. Ada sesuatu yang luar biasa energinya, ya. Jadi ini sebuah ungkapan yang menarik yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, maksudnya apa? Infinite material itu ya, ini mengacu pada kalau kita belajar tentang ilmu psikologi, kita belajar tentang ilmu agama dan lain sebagainya, ini sejalan ya, yang kaitannya dengan 3 potensi dasar manusia. 3 potensi dasar manusia itu ya, manusia itu dikasih sama Allah ya 3 potensi dasar untuk dia menjalani hidup ini, supaya untuk mengembangkan misi kekhalifahan dan beribadah itu dikasih 3 potensi dasar. Apa 3 potensi dasar itu? Yang pertama adalah al-jasad, ya jasad, ya fisik kita. Yang kedua al-fikr, pikiran kita. Yang ketiga adalah ar-ruh, ya atau jiwa kita. Nah, di sini teman-teman semua, kalau kita mengacu pada potensi yang pertama jasad, itu ada batas waktunya kan, ada limitnya, ya umur kita. Lalu yang pikiran juga ada limitnya. Ya, oke, ada orang bilang pikiran itu bisa lewat loh, bisa lebih panjang loh dari umurnya, dari misalnya dia udah mati, pikirannya masih dipakai. Iya, tapi ada batasnya juga, ya. Tapi yang tidak ada batasnya, tidak ada batas waktunya itu adalah potensi yang ketiga, yaitu apa? Ruh, yaitu jiwa. Ya, ini yang disebut dengan infinite material, dan infinite material itu saat ini masih melekat di dalam diri kita, kecuali yang memang sudah tidak bernyawa gitu ya. Ya selama kita masih hidup gitu ya jelas ini infinite material ini masih melekat di dalam diri kita, dan potensinya, energinya sangat besar gitu. Dengan menggunakan istilahnya modal dasar infinite material ini yang kita miliki, inilah kenapa akhirnya dibilang oleh para pakar self development itu manusia itu memiliki resource yang tidak terbatas gitu untuk merealisasikan impian-impiannya gitu. Maksudnya apa? Ternyata yang lebih dalam dipahami oleh infinite material ini adalah yang berkaitan dengan jiwa, spirit. Kalau orang luar bilangnya spirit gitu kan. Tapi kalau kita bilangnya ruh gitu. Nah, kalau kita mau mendalami ruh ini itu sendiri gitu ya. Kita ukur jumlah kapasitasnya berapa besar, seberapa besar infinite material atau yang dibilang ruh itu. Apakah jangka waktunya, kalau kita bilang jangka waktu baterainya itu bisa daya tahannya bisa 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, atau sampai berapa banyak? Nah, ya, tidak terhingga itu, ternyata lebih dari 1 triliun tahun. Bayangin, ada energi yang begitu besar di dalam diri kita, yang secara kapitalisasi energinya itu bisa 1 triliun lebih hingga tidak terhingga. Ya, dan itu masih ada di dalam diri kita. Kalau kita benar-benar mengetahui tentang konsep ini, maka itu tidak ada lagi istilahnya orang itu saya nggak bisa, saya kayaknya nggak percaya diri, saya kayaknya terbatas dan sebagainya. Inilah fondasi infinite mindset. Ketika kita memiliki ini dan kita pakai, nanti cara makainya sehari-hari gimana, itu nanti latihannya ada latihannya. Ya, bagaimana cara makainya ini tiap hari, maka apapun yang kita planningkan, goal target yang kita inginkan dan lain sebagainya, itu relatif bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan 3IM ini. 3IM ini, ya, infinite mindset, infinite motivation, dan juga infinite material. Sampai sini dulu silakan, ada yang mau ditanyakan dulu gak? Sambil saya atur napas dulu. Oke, Raisen silakan. Silakan teman-teman semua yang mau explore, Bagaimana membedakan kritikan yang membangun dengan kritikan yang menyerang? Oke, bagaimana membedakan kritikan yang membangun dengan kritikan yang menyerang? Ya, itu balik lagi kepada diri kita masing-masing. Ya, jadi istilahnya gini, hanya diri kita lah yang mampu membiarkan kita tersakiti atau tidak gitu. Jadi orang mau ngomong apapun, kalau kita nggak membiarkan kita tersakiti, nggak sakit gitu.
Tapi kalau kita membiarkan diri kita tersakiti, ya sakit juga gitu. Mau apapun itu, ya dengan seminimalisir ketersinggungannya ya bisa aja gitu. Jadi kata-kata apapun bisa itu. Nah, maksudnya apa maksudnya? Balik lagi ke mindset kita sendiri gitu. Ketika kita mendapatkan kritikan, kata-kata apapun dari orang lain gitu kan, balik lagi ke diri kita gitu. Apakah kita ingin membiarkan itu melemahkan kita atau menguatkan kita? Jadi konteksnya adalah balik lagi ke respon kita. Jadi evidence-nya, eventnya apapun eventnya yang terjadi saat ini, ya yang kita hadapi eventnya, kita menghadapi A, B, C, D, E, omongan A, B, C, D, E, ya itu event. Ya itu event yang itu di luar kendali kita sebenarnya. Kalau ini ilmu bagaimana. Kalau teman-teman baca bukunya Stephen R. Covey di Seven Habits, di bab pertama ya kebiasaan orang sukses, orang-orang yang paling sukses itu disebutkan yang paling pertama itu adalah sifat atau karakter proaktif. Ya bagaimana dia berperilaku untuk bisa mengendalikan responnya dia intinya. Jadi dia tidak reaktif, kebalikannya proaktif itu reaktif. Dia merespon segala sesuatu karena faktor lingkungannya dia, faktor luar dirinya dia itu mempengaruhi internal dirinya dia, mempengaruhi perasaan dan pikirannya dia. Itu reaktif. Sedangkan proaktif adalah dia menseleksi, dia memfilter apa yang terjadi event yang di luar sana, ya. Dia mengendalikan untuk dia bisa mengontrol responnya dia secara secara istilahnya terkontrol gitu, ya. Nah, itulah proaktif, teman-teman semua. Ya, jadi konsepnya adalah bagaimana kita harus membiasakan melatih diri kita, mentalitas kita. Ya mentalitas itu nanti kalau saya bicara mentalitas itu paduan dua unsur, perasaan dan pikiran. Itulah mentalitas. Itulah kalau orang boleh bilang mindset gitu. Itu bahasanya macam-macam tapi itu komposisinya dua unsur itu, perasaan dan pikiran. Nanti abis ini kita akan bahas terkait dua komponen dasar ini, perasaan dan pikiran, kekuatan perasaan dan pikiran itu seperti apa. Yaitu nanti logika di law of attraction. Oke. Nah, tapi konteksnya adalah tadi saya bilang diri kita yang menentukan apakah kita tersakiti, apakah kita jadi melemahkan, ataukah itu membuat kita menjadi bangkit, itu diri kita. Konsepnya adalah proaktif. Oke, lanjut. Kalau ada lagi. Nih, bagaimana bila orang terdekat kita, misalnya keluarga, menghambat keinginan kita atau impian kita, terutama cita-cita bersama membangun masyarakat Islam yang intelektual? Bagaimana intinya gini, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ternyata keluarga kita yang menghambat? Gitu ya. Bagaimana kalau akhirnya ternyata keluarga kita sendiri yang menghambat gitu ya. Nah, balik lagi. Ini kalau kaitannya dengan orang tua kita, dengan terutama orang tua ya. Kalau misalnya masih kakak sih masih ini ya masih bisa kita ngeles lah sana sini gitu ya. Tapi kalau orang tua gimana? Jangan langsung dilawan ya. Tapi ya kalau kita yakin itu jalan yang memang kita sudah pelajari, kita sudah cukup perenungannya mendalam dan kita yakini itu sebagai jalan yang terbaik gitu kan ya, maka kita jalani dulu gitu. Tapi jangan banyak omong dulu gitu. Jangan belum apa-apa langsung ngebantah di depan gitu kan. Jadi belum dijalanin, belum kita jalanin terus kita udah berantem duluan karena untuk mempertahankan konsep kita, mempertahankan idealis kita berantem duluan. Jangan begitu caranya, tapi jalanin aja dulu gitu kan. Karena gini, kita perlu pahami juga ya, ada keterbatasan dari sisi pengetahuan, dari sisi pengalaman, dari sisi zaman. Ya orang tua kita dulu tantangannya seperti itu, zamannya seperti ini, teknologinya seperti ini, kendala-kendala seperti ini, ya kan? Intinya dia pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi kan kita yang menghadapi zaman ini kita juga mempelajari situasinya berbeda dan sebagainya. Nah, perlu kebijaksanaan. Seorang anak juga kebijaksanaan itu bukan cuma milik orang tua juga gitu kan. Ya, jadi kita juga sebagai anak tuh juga harus ya tadi karena kita menghormati, karena kita pengen berbakti, ya kita nggak usah ngelawan dulu, tapi kita buktiin dulu gitu, kita jalanin dan begitu kita udah jalanin istilahnya berhasil gitu kan, baru kita istilahnya beri hadiah gitu. Nanti dia bingung sendiri, oh ini dapat dari mana? Ya Lufan akhirnya kemarin gini. Alhamdulillah sukses, ya mohon doanya ke depannya segala macam. Nah, itu bisa merubah persepsi gitu. Dan itu juga salah satu yang dulu pernah saya lakuin juga gitu ketika memulai wirausaha segala macam. Ya orang tua pengennya pokoknya habis lulus kuliah harus kerja gitu kan. Karena
persepsinya begitu. Tapi saya ya kasih waktu dulu deh gitu. Bahkan saya udah mulai curi start ya, karena saya tahu wah ini bakalan nih kalau saya lulus nih pasti nih bokap nih langsung suruh saya ngelamar di rekanan relasi-relasinya di perusahaan mana, relasi-relasinya dia. Saya nggak mau gitu. Jadi saya udah mulai mencuri start dulu, mengatur planning hidup saya dan lain sebagainya. Itu sejak kuliah saya udah mulai wirausaha. Ya, dan saya nggak cerita-cerita gitu. Tiba-tiba di semester berapa saya telepon bapak saya, "Pak, semester depan Dufan nggak usah dikirimin uang saku lagi, uang kuliah lagi. Dufan udah usaha gini, insya Allah bisa survive gitu." "Oh yang bener nanti gini, kuliahmu berantakan." "Enggak Pak, udah pengen belajar mandiri." Gitu. Jadi akhirnya, dia merasa yang tadinya kita ribut gitu kan, kalau misalnya kita ladenin gitu ya, kita cuman ngomong ngedebat aja nggak ada selesainya gitu, tapi kita buktikan dengan tindakan. Yang berikutnya teman-teman semua yang berkaitan dengan tadi ya, kita udah mengetahui tentang logika infinite mindset, lalu growth mindset juga. Ya growth mindset itu belum terlalu dalam nih, tapi nanti yang penting teman-teman udah ada gambaran awalnya tentang growth mindset itu mindset yang bertumbuh. Ya bagaimana kita terus memperbaiki diri, terus belajar, terus mengembangkan diri, menikmati proses. Ya jangan hanya pengen instan ya pokoknya orang ngelihat cuman pas hasilnya doang. Nah ini seringkali generasi sekarang itu terlalu banyak ngelihat sosial media itu, yang dilihat itu udah hasil masalahnya. Oh orang itu udah punya ini, punya itu dan sebagainya. Dia ngiri gitu kan, pengen gitu. Tapi dia nggak tahu di balik dia akhirnya punya itu prosesnya kayak gimana. Sama seperti sekarang gitu, teman-teman. Ini kalau makanya saya selalu ulang-ulang gitu ya. Ini di balik apa yang disajikan saat ini itu ada berbagai kerumitan yang kita siapkan gitu ya. Proses yang kemarin kita jalani untuk roadshow dan lain sebagainya ya. Jadi kalau teman-teman tidak terbiasa untuk istilahnya menghargai proses, maka akhirnya hasilnya nggak bakal optimal gitu. Nah kita didesain saat ini dengan dunia sosial media saat ini, itu kita didesain untuk lebih banyak tadi melihat langsung hasil, pengen cepet ini, sehingga kadang-kadang kurang menghargai dan menikmati proses. Nah di growth mindset itu dia sangat menikmati setiap proses yang dia lakukan. Makanya ada istilah di growth mindset itu living in the present moment ya, hidup di di living in the present moment, hidup di masa sekarang gitu. Ya, dia tidak menjalani hidup itu ngawang-ngawang, aduh besok gue pengen ini, pengen itu, atau dia galau ngelihat masa lalu gitu kan, atau keinget masa lalu, aduh gue kemarin ini kenapa begini, meratapi gitu. Itu past tense sama future. Tapi orang yang relatif sukses tadi, yang growth mindset itu living in the present moment. Konsep ini sebenarnya ini yang dilakukan oleh anak-anak ya. Ini adalah mentalitas anak-anak. Anak-anak itu living in the present moment. Ya, dia hidup sangat menikmati proses dia saat itu gitu. Ketika dia bermain, dia total bermain, dia ketawa. Lalu ketika dia jatuh, dia nangis, dia total nangis. Ketika dia merengek, dia total merengek dan lain sebagainya. Dia sangat hidup living in the present moment. Sehingga pembelajaran dia sangat cepat. Ya, proses dia bertumbuh itu cepat. Itu growth banget gitu kan. Memang kan sunatullahnya anak kecil itu kan bertumbuh ya. Dia memiliki growth mindset. Nah, seiring berjalannya waktu dengan lingkungan dan pendidikan kita dan pengalaman kita, benturan-benturan hidup kita, maka growth mindset itu hilang dari diri kita. Secara itu padahal fitrah kita, naluri utama kita itu growth mindset. Ya, karena nalurinya makhluk hidup itu pasti bertumbuh gitu. Tapi akhirnya itu dikikis dengan berbagai macam realita hidup kita, akhirnya kita nggak growth mindset, akhirnya kita fixed mindset. Nah, ini loh yang harusnya kita benar-benar bisa terus perbarui ya, kita install ulang lagi. Nah, tujuannya sekolah PKS yang kaitannya dengan kelas character building itu adalah meriset ya, bagaimana akhirnya meriset ulang atau mengupgrade software lama kita yang selama ini kita pakai gitu kan ya. OS-nya kemarin saya bilang, OS-nya, operating systemnya kita, Windows kita udah ketinggalan zaman nih, Android kita udah seri yang keberapa nih, harusnya udah mulai, kalau sekarang udah mulai apa ya, dulu saya masih Lollipop atau apa gitu. Yang jenis-jenis Android sekarang udah yang paling canggih apa ya?
Ya, pokoknya intinya kita mengupgrade terus gitu software utama kita ya, operating system itu yang berkaitan dengan apa karakter tadi, karakter building, self development, mindset dan lain sebagainya. Orang kadang-kadang mendengar mindset tuh apa meneh sih, apa sih aku mah nggak usah mindsetan lah. Iya, apa kadang-kadang memang kita menyederhanakan. Tapi kalau kita menyederhanakan suatu maka itu tidak bisa diajarkan secara sistematis, secara ilmiah. Nah, kita kan pengen sekolah semuanya kita bisa ajarkan, maka setiap orang bisa menginstal itu secara sistematis gitu. Itulah fungsinya metodologi. Ya, maka ada pembelajaran, ada ilmuwan, ada ilmiahnya, ada prosesnya, ada alur mekanismenya. Oke. Nah, yang berikutnya namanya LOA. LOA itu apa sih? LOA itu Law of Attraction. Ya, ada hukum hukum saling tarik menarik, ya. Law of Attraction. Nah, Law of Attraction ini sebenarnya kalau kita di ilmu agama juga diajarin gitu, ada dasar-dasarnya. Tapi ilmu ini dikembangkan oleh orang Barat gitu ya. Bagaimana dia membuat sebuah metodologi untuk mencapai kesuksesan itu caranya tuh gimana gitu. Nah, dia meneliti, hasil penelitian itu dia akhirnya mengembangkan sebuah bahasanya sebuah metodologi gitu yang namanya LOA. Hukum ketertarikan atau Law of Attraction. Intinya bunyinya gini, Law of Attraction itu. Apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Apa yang dominan yang kita pikirkan dan kita rasakan itu akan menghampiri diri kita. Itu konsep Law of Attraction. Nah, ini menjadi dasar ketika kita tidak mengetahui konsep-konsep seperti ini, kita menjalani aktivitas kita dan akhirnya kita membuat planning, terus akhirnya planning yang kita jalankan itu kok nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita dapatkan, karena prinsipnya akhirnya kita nggak ngerti tentang metodologi yang namanya LOA ini, Law of Attraction. Di LOA ini ya, itu tadi saya bilang apa yang dominan di dalam pikiran dan perasaan kita itu cenderung yang kita tarik. Nah, konsep ini sebenarnya kalau di dalam ilmu psikologi gitu ya, ini juga kaitannya dengan ilmu pengembangan diri, ilmu fisika, Newton sama kuantum. Jadi alurnya seperti ini, saya coba gambarkan gitu ya. Ada yang namanya nasib. Ada setelahnya, di atasnya itu nasib itu buah dari karakter. Ya, makanya kenapa ada istilah-istilah yang bilang kalau misalnya kita mau ngerubah nasib kita, rubah karakter. Tapi sebelum itu masih ada lagi di atasnya. Di atasnya karakter ada yang namanya kebiasaan. Di atasnya lagi ada yang namanya nasib, karakter, kebiasaan, ada yang namanya tindakan. Di atasnya lagi ada yang namanya, nah ini biar nggak kena nih, ya, ada yang namanya pikiran. Di atasnya lagi ada yang namanya perasaan. Oke ya, ini bisa dibaca ya teman-teman semua, ya, tulisannya agak tulisan dokter. Ya, jadi ada yang namanya yang paling bawah itu adalah nasib. Lalu nasib kita itu ditentukan oleh karakter seseorang. Karakter seseorang ditentukan oleh kebiasaannya dia, perilaku dia sehari-hari. Kebiasaan itu ditentukan oleh tindakannya dia, tindakan ditentukan oleh pikirannya dia, lalu pikirannya dia ditentukan oleh perasaannya. Ya, kalau ini perasaan dan pikiran itu masuknya bab fisika. Kalau ini fisika Newton ya, karena berkaitannya dengan materi, tampak, sesuatu yang tampak. Kalau ini fisika kuantum. Mekanik? Harusnya mekanik ya? Oh iya, fisika mekanik nih, dapat ini dari masukan dari tim admin nih. Ya, ada fisika mekanik, ada fisika kuantum gitu ya. Kalau secara umum ada istilahnya yang tidak tampak, itu ya pikiran dan perasaan. Kalau yang bawah itu yang tampak gitu. Ini kalau misalnya konteksnya dalam konteks materi, ya itu bisa jadinya benda. Di atasnya benda ada
molekul, di atasnya molekul ada atom, ada partikel, ya, ada kuanta, habis itu baru energi vibrasi. Sebenarnya orang pada nanya, ini gue lulusan mana sih gitu ya? Saya lulusan teknik mesin gitu. Nanti saya akan jelasin juga ada namanya hukum kekekalan energi. Itu ilmu termodinamika 1-2, yaitu ada hukum kekekalan energi. Itu saya pelajari di teknik mesin. Ternyata ilmu itu dipakai juga di dalam ilmu-ilmu self development gitu ya. Tapi nanti saya mau masuk ke sini dulu nih. Ya. Jadi kalau kita mau lihat rangkaian di sini, sebenarnya kenapa sih teman-teman semua berada di sini gitu? Kenapa sih teman-teman semua ngikutin yang namanya sekolah PKS gitu? Kenapa sih teman-teman semua akhirnya belajar di universitas, teman-teman bekerja dan lain sebagainya, beraktivitas dan lain sebagainya? Intinya kan sebenarnya ini ngerubah nasib kan, ya kan? Atau minimal pengen memperbaiki nasib gitu, ya kan? Nah, bagaimana akhirnya kita harus tahu alurnya itu nasib ini bisa berubah dengan perjalanan alurnya seperti apa? Nah, disinilah. Ketika kita mau merubah nasib, maka itu tidak kebetulan. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu di dunia ini terjadi secara kebetulan atau sia-sia gitu. Maka di situ ada alurnya. Nasib kita berubah karena karakter kita. Karena karakter kita tadi itu ditentukan oleh kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan kita sehari-hari ditentukan oleh tindakan kita. Tindakan kita ditentukan oleh dipengaruhi oleh pikiran kita. Yang dominan apa? Pikiran yang dominan itu dipengaruhi oleh perasaan kita. Nah, kuncinya di sini. Kalau kita mau merubah nasib, ya masuk maka kita harus benar-benar sangat concern kepada ujung pangkalnya, ya, perasaannya. Justru dengan merubah perasaan kita, ya, mulai dari sini, ini yang kalau di bab tentang materi itu dia energi vibrasi, ya, maka rubah dulu energi vibrasinya tadi, perasaannya tadi, maka dia akan merubah ke bawahnya kayak begitu, ya. Jadi istilahnya kenapa kok kaitannya dengan perasaan gitu ya. Di LOA tadi ingat bunyinya, hukum law of attraction itu apa yang dominan dirasakan atau dipikirkan, maka itu yang akan menarik ke dalam diri kita, kejadian di sekitar kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dominan yang kita pikirkan dan kita rasakan. Oke. Nah, disinilah letak bagaimana teman-teman semua kita fokus mulai dari ujung pangkalnya. Ya, pangkalnya apa? Perasaannya dulu yang dibenahi. Ini sejalan dengan Quran juga gitu ya. Kalau kita mau pakai landasannya Quran di surat Ar-Raddu ya. Ar-Raddu ayat 11. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ya, Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada di dalam diri mereka, yaitu anfus. Anfus itu jiwa, ya, ruh, ya, lebih tepatnya. Tapi komponennya adalah perasaan, hati medianya sebagai organnya, ya. Jadi disinilah letak bagaimana sebenarnya kita fokus ke perasaannya tadi, yang kita coba kita coba latih, gitu ya. Bagaimana kita latih dengan cara kita memperbaiki perasaan kita, feeling kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan istilahnya stay positive feeling, bukan hanya positive thinking. Kenapa? Saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua, mau kasih saran ke teman-teman semua. Jadi di dalam surat Ar-Raddu jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelas kalau Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada di dalam diri mereka, yaitu anfus. Di situ disebutkan anfus, ya, itu adalah jiwa atau ruh atau perasaan tadi komponennya. Nah, ketika ini yang kita maksud dengan nanti ini yang berkaitan dengan latihannya teman-teman seminggu ke depan. Ini berkaitan bagaimana dengan mengelola perasaan, yaitu kalau kita sebut ya good feeling gitu atau positive feeling. Nah, kenapa saya tidak menyarankan teman-teman berkutat di positive thinking? Kenapa? Ya, saya tidak menyarankan teman-teman berfokus pada positive thinkingnya, jangan ke sana karena capek. Kenapa capek? Karena menurut penelitian manusia itu sehari-hari itu berpikir, dia memproduksi pikiran sebanyak 60.000 pikiran. Bayangin kalau kita harus memfilter, menyaring satu-satu pikiran kita supaya positif, itu ada 60.000 pikiran per hari, ya, maka kita akan stres. Ya, maka tugas kita, maka ada cara shortcutnya. Cara singkatnya, cara mudahnya untuk bisa mengontrol pikiran kita supaya positive thinking, yaitu dengan cara apa?
apa namanya, dengan cara kita fokus ke positive feelingnya. Kenapa? Karena ada kaitannya antara apa yang kita rasakan dengan yang kita pikirkan. Ini konsep yang teman-teman harus mulai pahami gitu ya. Sebenarnya dengan kita fokus pada positive feeling, dengan kita menjaga mood kita sehari-hari, feeling kita sehari-hari itu good feeling gitu, positive feeling, maka saat kita positive feeling itu otomatis apa yang kita pikiran yang kita keluarkan itu juga positive thinking. Itu sudah otomatis. Jadi nggak perlu kita fokus ke positive thinkingnya, gitu kan? Tapi kita fokus aja ke feelingnya. Karena perasaan itu juga yang disebut itu sebagai early warning systemnya diri kita, gitu. Alat untuk mendeteksi bagaimana sebenarnya kita in the good shape atau enggak nih. Kita lagi on the track, lagi dalam kondisi yang memang benar-benar terbimbing gitu kan. Benar-benar kita lagi pengen on the track untuk mencapai target itu atau enggak gitu. Kita punya yang namanya naluri gitu, insting. Nah disitulah sebenarnya kita perlu menjaga feelingnya aja tetap good gitu kan. Dari situ pikiran kita otomatis akan juga positif. Nah ketika kita memproduksi sebanyak 60.000 pikiran itu sehari itu adalah pikiran yang positif, maka ingat di hukum law of attraction, hukum ketertarikan itu dia akan menarik yang dominan apa yang kita pikirkan. You are what you think gitu. Kalau bahasa baratnya itu you are what you think. Engkau sesuai dengan yang kau pikirkan. Kalau bahasa di Islamnya anna inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ya. Nah, jadi dari sinilah konsep-konsep ini sebenarnya kalau kita mau dalemin, kita latih sehari-hari, maka sebenarnya ini ada cara cepat untuk kita bisa merealisasikan apa yang kita inginkan. Gitu. Tapi ini balik lagi, ini kayak otot gitu. Kalau teman-teman baru belajar, baru latihan, terus tiba-tiba mau mengangkat barbel yang 100 kilo atau 50 kilo, ya kram, bisa cedera, bisa ini. Maka kita perlahan-lahan, kita latih 1 kilo dulu, 5 kilo, 10 kilo, terus aja. Nah, mentalitas yang berkaitan dengan feeling sama pikiran itu juga perlu dilatih, itu seperti otot. Nah, makanya harus dibiasakan sehari-hari. Nah, caranya gimana? Saya langsung aja nih karena kita udah mau maghrib nih ya. Iya, teman-teman nggak berasa ya, saya berasa sih udah serak-serak gini sih. Ya, yang dengerin sih kayaknya nggak berasa waktu udah mau habis gitu. Oke, caranya gimana? Ini nanti habis saya kasih tahu tipsnya, caranya silakan habis ini kita diskusi. Nah, caranya gimana? Supaya kita bisa membiasakan positive feeling tadi, ya. Kalau di bukunya R.B. Sentanu Kuantum Ikhlas, di situ disebutkan ada zona ikhlas, ada zona ikhlas. Nah, kita tinggal, tugas kita adalah tinggal bagaimana kita menjaga sehari-hari untuk mendeteksi. Ini perasaan saya lagi enak gak sih? Lagi nyaman gak sih? Lagi bad mood gak sih? Lagi apa? Begitu kita khawatir, gusar, kita segala macam perasaan itu nggak enak, kita segera rubah deh, segera rubah. Ya, dengan kita beraktivitas apa, dengan kita ibadah, dengan kita baca Quran, dengan kita zikir, dengan ya bahkan lanjutan di surat Ar-Ra'd kan tadi 11 itu tadi merubah apa yang di dalam diri gitu kan, yang Anfus tadi. Nah, di lanjutan surat yang ke Ar-Ra'd di ayat 28-nya itu ya ala bizikrillahi tatma'innul qulub gitu. Ya hanya dengan berzikir kepada Allah membuat hati menjadi tenang. Nah, disinilah konteks bagaimana kita terus akhirnya istilahnya positive feelingnya tadi yang perlu kita jaga aja sehari-hari. Karena dengan begitu otomatis sambil kita beraktivitas kan kita juga melakukan aktivitas perencanaan, lalu melakukan aktivitas sunatullahnya gitu kan, kita bekerja dan lain sebagainya. Nah, secara otomatis dua potensi dasar kita itu tadi ya yang berkaitan dengan kalau kaitannya dengan tindakan kita gitu kan, tapi bermula dari perasaan tadi gitu. Akhirnya kualitasnya menjadi istilahnya vibrasinya yang tinggi gitu. Ya. Nah, dari situlah akhirnya kualitasnya sangat-sangat tinggi gitu. Ya maksudnya ketika kita melakukan aktivitas berdasarkan perasaan kita good feeling, maka proyeksi pikiran kita sehari 60.000 itu positif. Dan ketika positive thinking tadi, maka dia akan menarik kejadian-kejadian yang disebut LOA tadi. Gitu. Ya jadi caranya gimana? Caranya mulai dari sekarang latihan good feeling atau positive feeling. Ya ketika kita merasakan sehari-hari perasaan itu nggak enak, lagi bad mood dan lain sebagainya, segera rubah. Ya jangan sampai, karena itu udah warning tuh. Kalau kita berlama-lama di situ, berarti selama itu kita bad mood, berarti kita negative thinking. Dan selama negative thinking, berarti kita narik yang negatif tadi. Ya.
Ini sebenarnya nggak selesai sampai di sini. Saya minta teman-teman semua mengulang lagi nanti kalau ada video rekamannya diulang lagi gitu. Di next pertemuan berikutnya saya akan melanjutkan karena ini nggak selesai sampai di sini sebenarnya. Ya, ini nggak selesai sampai di sini. Ya, masih ada penjelasan yang lebih komprehensif lagi, lebih dalam lagi, yang kaitannya dengan LOA, yang kaitannya dengan materi-materi yang lainnya. Tapi saya minta seminggu ke depan bagaimana kita bisa praktek gitu, karena balik lagi 20% teori, 80% praktek. Ya, satu hari cuman 1,5 jam ini Anda mendengarkan teorinya, belajar, ya. Seminggu ke depan ada 6 hari, ya kali 24 jam tadi, ya itu bagaimana mempraktekkan, itu 80%-nya. Ya, itu membiasakan latihan untuk positive feeling. Ya, kalau di dalam bukunya ARB Sentano itu berada di dalam zona ikhlas. Zona ikhlas itu ada ciri-cirinya. Ya, dia bersyukur, dia bersabar, dia bahagia, dia terinspirasi. Itu zona ikhlas. Dia dermawan, dia mencintai gitu, dia kasih sayang, ya dia menghargai, dia itu zona ikhlas. Itu zona positive feeling gitu. Ya, bagaimana kebalikannya kalau yang kalau dibilang ada zona ikhlas, ada zona nafsu gitu ya. Yang negative feeling, ya dia khawatir, dia iri, dengki, ya penyakit-penyakit hati lah, gusar, galau dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki dulu. Ya, nanti begitu kita udah mulai terbiasa latihan, bukan cuma nge-gym fisik ya, tapi ada nge-gym mental juga. Nah, ini cara nge-gym mental tuh kayak begini nih. Ya, ada gimnastik, kita biasanya ke gym, latihan fisik, ini latihan mental. Ya, mengelola ataupun melatih otot mentalitas kita. Oke, mungkin kita sambung dengan diskusi. Silakan. Gimana untuk kita tetap nyaman tapi kita keluar dari zona nyaman yang sebelumnya? Gimana caranya tetap nyaman tapi nggak meninggalkan zona nyaman sebelumnya? Ini jauh, ini aman banget ya. Bagaimana tetap bilang tidak meninggalkan zona nyaman sebelumnya ya gitu ya. Waduh, oke. Ya, jadi memang betul ketika kita pengen bertumbuh ya, karena sunatullahnya bertumbuh itu menyakitkan gitu. Ya. Memang tidak nyaman gitu. Itu intinya sih, bertumbuh itu sunatullahnya itu tidak nyaman aja. Makanya setiap orang yang pengen berkembang, dia akan terus berusaha, dia tidak berlama-lama di zona nyamannya dia. Itu. Dia akan berusaha untuk mencari, ya istilahnya hal yang baru, tantangan yang baru, dan itu pasti tidak nyaman. Karena tidak ada kepastian di sana, ada tantangan di sana, ada rintangan di sana, dan dia akan terus di situ gitu. Dia mencoba untuk itu. Nah, cuman kalau misalnya kita ya ini kan tipikal kadang-kadang perempuan kan nggak mau terlalu ngambil resiko gitu kali ya. Jadi akhirnya ya udah gimana lah supaya nggak terlalu, ya tetap nyaman gitu. Nah, ini balik lagi teman-teman semua ya, bagaimana akhirnya kita bisa menerapkan positive feeling tadi gitu ya. Bagaimana akhirnya kita orientasi kita itu ketika kita melakukan sesuatu itu bukan hanya untuk diri kita gitu. Ketika motivasinya itu lebih besar daripada diri kita gitu ya, motivasinya itu lebih besar. Kan saya tadi panjang lebar tuh ngejelasin tentang live to give ya, segala macam gitu kan. Kita pengen berbakti buat orang tua, terus ngasih yang terbaik buat orang di sekitar kita, orang yang kita sayangi dan lain sebagainya. Pasti kita akan mengalami ketidaknyamanan dalam proses itu gitu. Ya, tapi akhirnya bagaimana membuat diri kita tetap nyaman gitu kan dalam menjalaninya. Nah, disitulah kita perlu latihan untuk terus istilahnya positive feeling. Nah, ini kan juga yang diajarkan sama di dalam agama kita gitu kan, berbaik sangka gitu kan ya, dua keajaiban orang mukmin deh gitu ya. Kalau dia dapat istilahnya, dia dapat keberkahan dia bersyukur, dia dapat rezeki dia bersyukur, kalau dia dapat musibah dia bersabar gitu. Ya bagaimana itu keajaiban orang mukmin kan, dia nggak ada ruginya gitu. Ya, dan dia mentalitasnya memang seperti itu yang harus kita bangun gitu. Ya, justru saya menyarankan teman-teman semua yang ikut di sini gitu, itu segera keluar dari zona nyamannya gitu. Ya. Nih kan semuanya lagi nyaman di dalam kamar semua, nggak keluar-keluar, lockdown dan lain sebagainya kan begitu. Nyaman di situ, terus gabut gitu kan. Mager ya kan, segala macam ya, baper, mager ya,
segera rubah fase itu, karena kalau berlama-lama di situ akhirnya kita nggak bertumbuh dan akhirnya kita menyia-nyiakan waktu kita. Jangan-jangan waktu kita habis nantinya sebelum kita bisa melahirkan ataupun menghasilkan karya-karya yang tadi bermanfaat, yang akhirnya itu bisa menjadi masterpiece hidup kita, yang akhirnya itu menjadi pertanggungjawaban kita ketika kita selesai waktu kita gitu kan. Akhirnya kita persembahkan itu dan kita mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi tujuan di sekolah PKS itu sebenarnya membuat teman-teman ini siap untuk keluar dari zona nyaman. Akhirnya orientasinya adalah karya, karena tadi visi misinya ibadah dan khalifah gitu, mengelola membuat proyek-proyek yang akhirnya itu bisa bermanfaat di bidang teman-teman yang teman-teman pengen coba explore di situ, pengen menjadi ahli di situ. Itulah konsep sekolah PKS, membekali skill, kemampuan supaya teman-teman jadi ahli di satu bidang gitu kan, dan keahlian itu bisa teman-teman manfaatkan untuk bisa bermanfaat buat orang banyak itu. Dan untuk itu semua nanti makanya ada tugasnya, ada latihannya, dan itu tidak nyaman pasti ya. Bayangkan kalau katanya si Stephen R. Covey itu untuk bisa membuat kebiasaan baru di dalam diri kita, menjadi karakter, menjadi habit di dalam diri kita, itu perlu dilakukan kurang lebih 3 bulan gitu. Ada yang bilang 60 hari, ada yang bilang 90 hari ya, berturut-turut harus dipaksakan. Sehingga kalau itu kita bisa konsisten menjalani itu selama 3 bulan, itu akan menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita, menjadi karakter kita. Ya sama kalau kita dulu, kita belajar mau sholat, kita mau bangun malam, ya sama kayak begitu. Ya, jadi perlu dipaksakan. Mungkin itu ya, mungkin belum terlalu menjawab pertanyaan, tapi saya pikir udah bisa mewakili. Dan ini udah maghrib nih, kayaknya kita harus close the door. Ya, waktu masih pengen, pasti teman-teman semua masih pengen, ada yang pengen interaktif, ada yang masih pengen kurang nih materinya gitu kan. Ya karena kita terbatas waktu. Kita berharap nanti minggu depan di kelas session berikutnya bisa lebih optimal lagi. Teman-teman bisa terus ngikutin session-session yang kita hadirkan di sekolah PKS. Dan nanti setelah ini di grup gitu kan, ataupun di WhatsApp, di Telegram. Di Telegram teman-teman harus sudah masuk semua, join semua ke Telegramnya, karena nanti di situ kita akan ada penugasan yang kaitannya dengan ataupun checklist gitu ya, yang berkaitan dengan sekolah umum atau kelas masing-masing gitu ya. Jadi saya pikir teman-teman harus proaktif ya, ikut menjalani semua aktivitasnya supaya hasilnya nanti bisa optimal. Mungkin itu dari saya, belum bisa ngasih sampai materi yang sosiopreneur nih waktunya. Informasi juga buat teman-teman semua, mulai sekarang teman-teman udah bisa ngakses login membernya ya masing-masing, sekolahpks.com/kelas ya. Nah, nanti masuk ke halaman ini, lalu teman-teman bisa input emailnya masing-masing sama passwordnya ya, passwordnya masing-masing. Nanti kalau misalnya ini di email deh, kalau misalnya ini nanti lihat passwordnya di email masing-masing aja ya. Dan jangan lupa di kelas ini tadi saya bilang latihannya adalah bagaimana good feeling ya, latihan good feeling, positive feeling. Seminggu ke depan coba dipraktekin, nanti kita pengen dengerin output dari latihan teman-teman, apa efeknya, apa yang teman-teman alamin ketika coba membiasakan positive feeling tadi, ada kejadian-kejadian apa gak gitu, LOA-nya bekerja gak. Nah nanti besok kita bisa share bareng-bareng di sesi berikutnya. Mungkin itu saja dari saya, yang kurang mohon maaf dari saya sendiri, yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.